Halo Sobat Kripto, kita ketemu lagi di Juragan Kripto. Kali ini saya tergelitik untuk membuat video menanggapi salah satu komunitas yang mengatasnamakan kripto terkait komentar terhadap pemateri mereka yang saya berikan. Tapi pembahasan kali ini kita tidak akan menyebutkan komunitasnya dan kita tidak akan di posisi membalas atau menyudutkan mereka. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir serta memahami apa itu blockchain. Pertama, literasi tentang blockchain di Indonesia masih sangat kurang sehingga minimnya pemahaman masyarakat bahkan penggiat kripto terkait teknologi blockchain itu sendiri yang menjadi induk dari cryptocurrency. Blockchain bukanlah teknologi yang baru. Blockchain itu teknologi yang lahir tahun 91. Blockchain tidaklah seperti yang kita bayangkan selama ini. Dalam artian tidak serumit ataupun seribet tentang apa yang kita pelajari selama ini. Blockchain adalah kumpulan beberapa node, beberapa full node yang terkoneksi dalam satu jaringan dan menggunakan pola enkripsi data yang sama. Apa sih itu node? Apa sih itu full node? Dan bagaimana cara mereka bekerja? Sederhananya begini, kita ambil definisi secara umum. Oke, kita mengesampingkan dulu pola proof of work dan proof of stake yang menjadi karakter dari blockchain itu sendiri. Penjabaran sederhananya seperti ini. Kita ambil analogi seperti ini. Ada 5 orang yang tergabung dalam sebuah grup Telegram. Oke, jadi 5 orang ini terhubung dalam satu grup Telegram, serta masing-masing orang memegang buku catatan untuk mencatatkan data serta informasi yang akan disebar di dalam grup Telegram tersebut. Orang-orang tersebut beserta buku catatan yang mereka pegang itu adalah bisa kita asumsikan sebagai full node di dalam sebuah teknologi blockchain. Kemudian grup Telegram yang mereka gunakan dan menyatukan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar informasi bisa kita definisikan sebagai atau kita asumsikan sebagai network yang digunakan oleh blockchain itu sendiri. Kemudian untuk mencatatkan seluruh data yang ada di situ, mereka berlima menyepakati sebuah pola pencatatan data, pola penulisan data, atau yang lebih kita kenal sebagai enkripsi data. Umumnya kalau untuk lebih sederhananya, contoh di teman-teman penggiat pramuka, Praja Muda Karana, mereka mengenal istilah sandi. Nah, enkripsi kurang lebih seperti sandi. Enkripsi itu adalah cara menuliskan data agar tidak semua orang bisa membaca ataupun menuliskan sebuah informasi. Nah, kesepakatan itu digunakan untuk mencatatkan antrian transaksi serta seluruh data yang ada di dalam transaksi. Tentunya dengan satu standar yang mereka sepakati, seperti
huruf A akan mereka catatkan dengan analogi 1. Oke. Kemudian begitupun sebaliknya. 1 itu mempunyai arti A. Nah, untuk menerjemahkan itu mereka membutuhkan yang namanya key atau kunci. Contoh, kita untuk menyederhanakan, lebih menyederhanakan, untuk mencatatkan antrian transaksi dan data yang ada, maka untuk start awal mereka menggunakan misalnya nasi goreng 00. Kemudian mereka akan menggunakan data awal dari transaksi sebelumnya sebagai salah satu parameter untuk mendapatkan nomor antrian ataupun pencatatan data berikutnya. Sehingga kelak ketika terjadi transaksi, maka nasi goreng 00 akan menjadi parameter awal untuk kemudian mencari bagaimana cara untuk menuliskan nasi goreng 01. Nah, tadi 00, kemudian data berikutnya adalah 01. Nah, setelah itu mereka menyepakati berapa nilai aset mereka masing-masing. Contoh, masing-masing memegang aset 1000 unit token. Maka, di dalam blockchain tidak dikenal koin, hanya dikenal token. Namun, token tersebut didefinisikan menjadi 2. Primary token atau token utama yang berfungsi atau bertindak sebagai alat bayar, atau lebih kita kenal, kadang kita lebih paham kalau kita bilang gas fee. Oke. Karena setiap transaksi di blockchain harus dibayar menggunakan token tersebut. Token yang kedua adalah secondary token atau token yang menginduk kepada sebuah blockchain lain. Dalam artian mereka tidak bisa menjadi gas fee. Kita berbicara teknologi yang umum dulu. Kemudian berdasarkan kesepakatan mereka, maka didapatlah total supply dari token Pandawa misalnya. Kita sebutlah mereka berlima ini adalah Pandawa. Total supply token yang diciptakan oleh Pandawa adalah 5.000 token, di mana masing-masing memegang 1.000 unit token. Oke. Nah, mereka semua mencatatkan di buku mereka bahwa si A mencatat A, B, C, D, E masing-masing memiliki 1.000 unit token. Begitupun yang lain. Nah, ketika mereka sudah mencatat semua, maka untuk mendata catatan mereka, menyatukan catatan mereka dan dianggap adalah data yang benar, kelima orang tersebut akan menuliskannya di dalam grup Telegram tersebut sebagai nasi goreng 00. Kemudian ketika si A ingin mengirimkan sejumlah unit token kepada si B, si A akan menginformasikan ke dalam grup Telegram tersebut bahwa, hey, saya ingin mendistribusikan atau memindahkan aset saya, memindahkan token saya dari wallet saya, dari kepemilikan saya kepada si B. Maka seluruh grup di dalam Telegram tersebut mengeluarkan buku catatan mereka. Kemudian mereka akan menuliskan informasi tersebut, yang artinya ketika si A mengirimkan kepada si B sejumlah 100 token, maka mereka akan menuliskan bahwa si A memindahkan tokennya ke dompet si B, dan si A tinggal memiliki 900 unit token, si B memiliki 1.100 unit token, sedangkan yang lainnya masih memiliki 1.000 unit token.
kemudian untuk memvalidasi, mendata agar mereka tahu bahwa data tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta dalam grup itu, maka mereka harus mencari data nomor antrian pencatatan. Kita ingat yang pertama mereka menggunakan nasi goreng 00. Maka data perpindahan ini akan dicatatkan sebagai data kedua yang diberikan kode nasi goreng 01. Namun untuk menuliskan nasi goreng 01, mereka harus menggunakan key yang awalnya mereka sepakati serta data awal yang mereka gunakan, yaitu nasi goreng 00. Kemudian 5 orang tersebut melakukan perhitungan berdasarkan kunci yang awal mereka sepakati. Siapa di antara mereka yang paling cepat menentukan berapa bilangan biner atau cara penulisan nasi goreng 01 itu seperti apa, maka dialah yang akan mendapat reward atau gas fee. Oke. Hanya biaya yang sebagian biaya dari transaksi tersebut yang menjadi kepemilikan mereka. Kemudian sisanya akan disimpan atau dikembalikan kepada siapa yang mengelola grup tersebut. Sebagai apa? Sebagai hasil dari penggunaan teknologi tersebut. Oke? Nah, orang yang mendapatkan cara penulisan tersebut, kalau di dalam blockchain dengan pola proof of work, mereka disebut miner. Sedangkan di pola proof of work, mereka disebut miner. Sedangkan di proof of stake, mereka disebut sebagai validator. Oke? Reward yang mereka dapat itulah yang disebut sebagai hadiah. So, ya, jadi koin, cryptocurrency, token sejak awal telah ditentukan berapa nilai supply-nya. Oke? Telah sejak awal ditentukan berapa nilai supply-nya. Kemudian seluruh aset telah muncul ke permukaan. Oke? Hal yang berbeda dengan Bitcoin yang menggunakan pola proof of work. Bitcoin dikatakan memiliki limit penggunaan karena sejumlah koin yang tidak dikeluarkan atau tidak dibagikan atau tidak dipindahkan kepada wallet induk, maka disimpan di dalam wallet developer, di mana hadiah tersebut nantinya diambil dari wallet tersebut. Sedangkan hasil atau gas fee yang dikenakan kepada setiap transaksi akan dikembalikan kepada wallet developer tersebut, sehingga perputaran itulah yang semakin lama semakin dianggap supply-nya menipis yang belum ditambang, padahal koin tersebut telah ditentukan sejak awal. Oke? Kemudian untuk menangkis atau membantah penjelasan komunitas yang saya anggap tadi, kita harus paham, kita tidak dulu membahas proof of work karena teknologi blockchain yang mereka klaim adalah proof of work, teknologi yang sangat jadul, teknologi yang digunakan oleh Bitcoin dan Ethereum versi 1. Ethereum versi 1 dan versi 2. Versi 3 belum launching. Versi 3 lah yang nanti menggunakan proof of work, proof of stake. Nah, untuk teknologi proof of stake saja minimum spesifikasi perangkat validator atau perangkat yang bertindak sebagai validator adalah teknologi yang paling ringan dijalankan oleh sebuah blockchain. Yang dibutuhkan oleh sebuah blockchain
untuk menentukan sebuah server itu bisa menjadi validator adalah prosesor dengan kapasitas minimum 3 core, RAM dengan minimum 4 GB. Yang terendah itu milik Turtle itu 2 GB. Oke. Tetapi tipikal atau tipe RAM yang digunakan itu berbeda dengan kemampuan prosesor serta RAM yang dimiliki oleh smartphone. Sehingga untuk menjadi validator saja, sebuah perangkat smartphone tidak mungkin menjadi node ataupun validator. Itu satu. Terlebih lagi ketika menggunakan teknologi proof of work, maka minimum spesifikasi yang digunakan super tinggi. Minimum memiliki 16 core untuk prosesor. VGA RAM minimum menggunakan 32 GB. Sedangkan VGA minimum menggunakan 32 GB. Jadi Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan smartphone Anda ketika Anda mengatakan Anda bisa melakukan mining menggunakan smartphone. Saya pastikan smartphone Anda akan overheat dan meledak. Terbakar paling tidak. Oke? Karena resource mereka akan disedot, akan digunakan secara penuh. Dan perangkat Anda pasti akan mengalami kerusakan dalam jangka waktu yang sangat singkat. So, dari penjelasan saya tentang blockchain yang menggunakan bahasa sederhana tadi, harusnya teman-teman bisa paham dan mengerti apa itu teknologi blockchain dan mungkinkah kita melakukan mining menggunakan smartphone. Kalau ada yang saat ini teknologi menggunakan smartphone untuk mining dan betul-betul tervalidasi di Ethereum, maka saya pastikan aplikasi yang ada di smartphone tersebut hanyalah sebagai aplikasi remote untuk melakukan start dan stop di mesin miningnya atau mining rig. Kenapa saya bilang mesin rig atau mining rig? Karena untuk melakukan mining bisa menggunakan PC ataupun laptop dengan spesifikasi khusus dan menggunakan pool orang yang telah lebih dulu divalidasi. Sedangkan kalau Anda menjadi full miner yang full pool, melakukan miner dan bertindak sebagai full pool, maka sangat tidak mungkin. Oke? Bahkan even Anda menggunakan pool orang lain, menyewa pool orang lain untuk melakukan mining, apa yang ada di handphone Anda hanyalah remote, wallet, dan monitoring data. Bukan handphone Anda yang bertindak sebagai mesin mining atau mining rig. Untuk kali ini, saya harap penjelasan singkat saya bisa diterima dan difahami oleh teman-teman penggiat cryptocurrency ataupun Anda yang ingin masuk ke dalam dunia cryptocurrency. Oke, ingat, cryptocurrency bukan hanya sekedar trading. Cryptocurrency ataupun crypto aset bukan hanya sekedar trading, dan cryptocurrency berubah penamaannya menjadi crypto aset setelah dia masuk ke dalam sebuah bursa ataupun exchange di mana dia menjadi aset yang diperdagangkan. Namun dia tetaplah sebuah currency. Tapi karena kita berada di Indonesia, maka walaupun dia adalah currency, kita tetap tidak bisa menggunakannya sebagai alat bayar, karena alat bayar yang sah di Indonesia hanyalah rupiah. Bahkan dolar sekalipun ketika masuk di dalam bursa,
disebut sebagai aset. Meskipun dolar adalah sebuah currency resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika, namun dolar sekalipun tidak bisa digunakan di Indonesia sebagai alat bayar yang umum dan hanya bisa digunakan untuk sebagai alat bayar ataupun dalam transaksi internasional. Cukup sampai sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa meluruskan apa yang selama ini tidak dipahami. Dan sekali lagi, cryptocurrency bukan hanya sekedar trading, dan blockchain bukan hanya sekedar cryptocurrency. Cryptocurrency hanyalah secuil teknologi yang tercipta dari sebuah benda ataupun sebuah objek digital ataupun sebuah susunan beberapa perangkat. Terima kasih.